Halo teman-teman semuanya, halo Mistia, dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Desa Putoyusari Febriani. Jadi pada hari ini, saya akan bercerita tentang hal yang mungkin sering kita rasakan, tetapi jarang untuk kita bicarakan. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya, berapa banyak orang yang ada di sekeliling kita yang sering ngerasa lelah, cemas, atau tertekan, tetapi memilih untuk diam? Close your hands. Baik, teman-teman sekalian, berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2023 oleh Kementerian Kesehatan, sebanyak 1 dari 3 orang di Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan mental. Lebih memprihatinkan lagi, data dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2024 menyebutkan bahwa depresi merupakan penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Dan bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 4 pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Di balik angka tersebut, ada mahasiswa-mahasiswi yang begadang karena tugas, ada teman-teman kita yang tersenyum di kelas, tetapi menangis di malam hari. Dan seringkali semua itu hanya bisa mereka pendam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerita dengan judul tema Di Balik Diam, Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental. Apakah teman-teman saat ini tahu mengapa masalah ini semakin meningkat, khususnya di kalangan generasi muda pada saat ini? Masalah ini semakin meningkat pada kalangan generasi muda pada saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah karena tingginya beban akademik. Tuntutan IPK, organisasi, magang, tugas kelompok, dan tenggat waktu deadline yang datang secara bersamaan. Survei Kemenpora pada tahun 2023 menunjukkan 62% mahasiswa-mahasiswi merasa stres karena beban akademik yang mereka dapatkan dan mereka harus menjalaninya. Faktor yang kedua ialah karena tekanan dari lingkungan sosial dan media digital. Pada saat ini kita hidup di era digital. Media sosial menampilkan highlight kehidupan orang lain tanpa kita sadari. Hal tersebut memicu rasa cemas, insecure, dan fear of missing out atau FOMO. Dan faktor yang ketiga ialah stigma dan kebiasaan memendam masalah. Sebanyak 70% individu dengan gangguan mental yang ada di Indonesia tidak langsung mencari pertolongan profesional karena kita takut dilabeli lemah ataupun gila. Padahal semakin lama masalah dipendam, bebannya akan semakin berat. Lalu, upaya apa yang dapat teman-teman lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi yang pertama ialah kalian bisa membangun komunikasi dan sharing-sharing dengan orang-orang terdekat yang kalian percaya. Bicaralah kepada mereka, ungkapkan semua apa yang kalian rasakan kepada orang yang kalian percaya. Mengungkapkan perasaan itu adalah langkah pertama untuk pemulihan. Ingat, meminta bantuan itu adalah tindakan yang berani, bukan berarti kalian lemah. Selanjutnya, upaya yang kedua, kalian bisa menerapkan manajemen waktu dan pola hidup yang sehat. Susun prioritas tugas kalian, hindari menunda-nunda pekerjaan, dan pastikan tidur kalian 7 hingga 8 jam per hari. Otak yang sehat itu membutuhkan tubuh yang sehat. Rutin berolahraga dan menjaga pola makan terbukti bisa menurunkan stres. Dan solusi yang ketiga, kalian bisa menyalurkan atau meluapkan emosi melalui kegiatan-kegiatan positif. Kalian bisa salurkan energi kalian melalui hobi, menulis jurnal, berolahraga, melukis, atau kegiatan positif lainnya. Tujuannya adalah mengalihkan kesedihan atau tekanan menjadi sesuatu yang produktif dan bermakna. Dari data dan penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah fondasi dari produktivitas dan kualitas hidup kita. Kalian harus ingat, menjadi kuat itu bukan berarti harus berjalan sendirian. Mulai sekarang tidak apa-apa untuk kalian mengatakan saya lelah, dan mulai sekarang tidak apa-apa untuk kalian meminta pertolongan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan terdekat. Jadilah pendengar yang baik
Jadilah teman yang peduli, karena di balik diamnya seseorang, bisa jadi ada teriakan yang butuh didengar. Ingat, kita berharga dan kita tidak sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.